kalau di Sungai Batangkalis nih nggak ada ini barang ini. Oh, nggak ada. Oh, jadi memang dari danau dia menyebar, dia menyebar ke masuk ke mana? Lari ke sungai juga. Iya. Tapi sungai yang macam mana? Kayak Kepuas. Oh. Itu ada, udah itu. Tapi memang mereka ini di danau. Memang di danau itu lah tempatnya. Ya, tempatnya. Ada juga masuk ke sungai yang dekat-dekat danau itu. Oke. Hai. Ketemu lagi guys. Kebetulan kami bermalam di Desa Kensurai, Kecamatan Kalis. Kami datang dari arah Putus Sibau kemarin dengan teman-teman ini dalam kegiatan ada semacam penelitian baseline dengan WWF. Nah, kebetulan ditampung, menginap, menumpang di rumah Pak Kadesnya, Pak Sumadi. Nah, yang menarik pada saat kami sampai di sini, banyak sekali ikan arwana ya. Kan artinya ikan ini kan dari zaman sejak saya kuliah, Pak. Saya kuliah tahun 86 sama dengan Pak Hira itu teman-teman yang dari hulu memang sering bawa gitu. Karena bisa untuk modal mereka hidup di Pontianak gitu. Nanti dia bisa keliling bawa ke rumah-rumah orang gitu, ditawarkan. Udah punya harga lah dari zaman dulu. Nah, ternyata ini kan udah lebih dari 30 tahun ya. Ternyata masih lagi. Nah, kebetulan saya menyempatkan diri sebelum tim bergerak ke lapangan untuk ngobrol-ngobrol ringan lah dengan Pak Sumadi. Selamat pagi, Pak. Pagi. Nah, Pak Sumadi betul ya? Ya, betul. Sumadi aja namanya. Ya, Silvanus Sumadi. Apa? Silvanus. Oh, Silvanus Sumadi. Ya. Bapak memang lahir di desa ini? Betul, Pak. Di Kensurai ini? Iya, ya. Oh, terus tadi karena kita mau ngobrolnya ini bukan tentang pekerjaan tapi tentang ikan arwana ya. Iya, ya. Sebenarnya yang ada di rumah Bapak aja nih misalnya, ini memang yang varietas asli dari Kapuasulu ya? Iya, betul, Pak. Kalau ikan ini memang asli di Kapuasulu, Pak. Oh, Ikan arwana. untuk arwana ini. Iya. Lalu Kapuasulu ini kan kabupaten ya? Iya. Kan ada kecamatan-kecamatan. Apakah di semua kecamatan ada ikan arwana ini? Kalau setahu saya sih tidak semuanya. Memang untuk ikan arwana ini memang adanya di daerah danau. Oh, di danau sumbernya. Iya. Tapi itu tuh sementara sekarang kalau melihat informasi memang sudah nyebar di 23 kecamatan di Kabupaten Kapuasulu. Oh, di 23 kecamatan. Ya. Udah ada hampir merata ya, ada ikan ini. Iya. Terus dari kalau kita bicara spesies kan atau varietas dari ikan ini, apakah sama model-modelnya seperti ini apa? Golden red orang nyebutnya atau apa macam mana? Yang paling ini di Kapuasulu ini yang apa? Kalau yang paling itu golden red yang warna merah. Yang warna mana? Yang kita punya nih yang apa, Pak? Mungkin bisa langsung kita lihat ke artis kita nih. Hai, numpang ya. Kalau ini apa jenis apa nih? Ini kalau ini red katanya. Oh, ini red. Waktu saya beli kemarin kan. Cuman saya pun nggak paham juga. Waktu Bapak beli ukuran berapa? Masih kecil. Oh, kecil. Masih anakan ya. Oh, anakan. Udah baru lepas telur lah ya. Iya. Oh, terus ini kan sekarang udah jadi satu-satu nih kamarnya. Iya. Waktu yang pertama datang tuh belum. Masih bisa gabung gitu ya. Masih. Makanya ikan ini nih kalau saya ngelihat macam ikan sendiri-sendiri gitu ya. Iya. Apakah di alam dia juga kalau kita ketemu gitu, dia tidak bergerombol kayak ikan-ikan lain ya? Mungkin juga dia ibaratnya ada terpisah-pisah juga, cuma ada juga yang bergerombolan. Yang ukuran berapa kalau yang bergerombol? Masih kecil juga kali ya? Kecil mungkin. Kalau yang besar mungkin ada terpisah-terpisah.
seperti kita lihat di kolam itu seperti apa kan. Oh, kebetulan tadi waktu kami datang sore itu kan ngelihat apa, ada sungai apa ini nama tempatnya? Sungai Batangkalis, Pak. Batangkalis. Ya. Nah, kalau di Sungai Batangkalis nih enggak ada ini barang ini. Oh, enggak ada. Nggak ada ikan. Oh, jadi memang dari danau dia menyebar, Iya. dia menyebar ke masuk ke mana? Ke lari ke sungai juga. Iya, Tapi sungai yang macam mana? kayak Kepuas. Oh. Kepuas itu ada, udah itu. Tapi memang mereka ini di danau. Memang di danau itu lah Iya, tempatnya iya, ya. tempatnya. Ada juga masuk ke sungai yang dekat-dekat danau itu. Jadi tadi Bapak beli dalam ukuran kecil, lalu Bapak besarkan. Ini udah berapa lama nih bisa jadi sebesar ini? Ukuran berapa nih? Udah 30 cm lebih nih. Ini Nyebutnya sudah pakai ukuran hampir 1 tahun 1 bulan ini. 1 tahun 1 bulan udah sebesar ini. Iya. Dikasih makanan apa Pak dia? Kalau saya kemarin waktu dia masih kecil itu saya kasih ulat memang khusus makanan dia, jangkrik. Oh iya betul. Udah itu anak-anakan ikan. Anak ikan apa? Anak ikan Seluar. gabus. Anak ikan gabus betul ya. Iya. Oh. Sekarang saya kasih pondok sama ikan sungai juga. Oh, tetap dikejar dia juga. Iya. Oh. Hasil tangkapan jala ya. Karena saya pernah dengar waktu misalnya ini kan biasanya ada konteksnya Pak, kalau di Pontianak itu biasanya di PCC apa tuh kan. Iya. Faktor makanan ternyata juga berpengaruh terhadap penampilan apa kecerahan, mengkilapnya sisik gitu kan. Iya, iya. Jadi macam tadi tuh kan apa jangkrik itu kan makanan hewan-hewan yang memang juga sama-sama memiliki zat tanduk lah ya. Iya, iya. Jadi ini kan untuk mensuplai apa nih zat itulah mungkin ke badan mereka. Terus setelah ini tadi Bapak sempat bilang Pak Kades Rantau Kalis udah dibuat ke kolam. Ya. Jadi maksudnya akan dibiakkan lagi ya? Akan diternak kembali. Diternak kembali? Dikembangbiakkan. Oh, Sehingga, jadi ini indukan yang Bapak harapkan nih ya? Iya, iya. Oh, lalu bagaimana Bapak bedakan mana laki mana perempuan nih? Kalau untuk laki-laki, kalau menurut informasi kawan-kawan itu bisa lihat dari kepalanya. Kepalanya bisa, apa? Kepalanya ada besar sedikit. Kepalanya besar dari macam mana? Lebar? Lebar. Kalau yang jantannya, kalau yang betinanya agak kecil dia. Oh. Karena memang yang jantan itu yang bawa anak-anaknya. Iya betul, katanya waktu dia baru menetas itu Ya. ikan ini luar biasa sayang dengan anaknya, dimasukkan dalam ininya. Yang jantan Dia itu. tahan berpuasa, tidak makan Iya. selama proses membesarkan anaknya. Jadi luar biasa benar. Iya, iya. Jadi ini bisa menjadi contoh untuk kita betapa sayangnya orang tua kepada anaknya ya. Iya. Jadi ikan ini luar biasa. Makanya kalau pernah ada cerita yang saya pernah dengar tuh, kalau pas dapat di alam itu yang sedang ada telurnya, wah beruntung sekali kan. Iya. Jadi dapat 1 ekor tapi langsung. Sekarang dia untuk kapas hulu ini udah termasuk ikan yang dilindungi enggak? Ya, sudah termasuk ikan dilindungi. Jadi kalau maksudnya dilindungi itu apa? Enggak boleh ditangkap di alam? Iya. Oh, Ibaratnya harus budidaya. dibudidayakan, harus dijaga. Jadi Bapak nanti baru bisa kembali uangnya menjual, tapi bukan hasil tangkapan ya maksudnya. Iya, betul. Jadi dibudidayakan, dia keluar anak, itu yang boleh dijual. Iya. Oh, alhamdulillah. Terus emangnya udah ada pangsa pasarnya sampai Bapak berani berusaha ini? Sudah Pak. Dijual kemana? Langsung Pontianak atau ada penampung? Biasanya ada juga penampung yang di Putus Ibau. Oh, ada di Putus Ibau. Ya, ada juga dari Pontianak ataupun dari Langsung dari luar, Singapura. Yang dari luar itu yang memang pengurus partainya. Oh, nah sekarang kalau yang dijual keluar itu yang ukuran besar gini ya? Atau itu tergantung juga Pak. Ada yang kecil, ada yang besar juga. oh permintaannya juga beragam ya? Iya. Tidak harus sebesar ini ya? Iya, tergantung spek ikannya. Kalau spek Oh. ikannya bagus, kecil juga ada nilai mahalnya. Oh, orang tuh udah langsung menilai. Iya. Jadi memang dia beli per ekor itu dengan kualitas yang berbeda-beda ya? Iya, berbeda-beda harganya. Oh, jadi bukan misalnya ukurannya segini ya, panjang 10 cm,
langsung borong 100 ekor, enggak main gitu ya? Enggak. Tetap diteliti dia juga ya? Iya. Jadi ini memang Kecuali ikan. kalau anakannya dia kata ada beranaknya ini ada 100 ekor. Nah, itu langsung borong gitu. Pakai pastai kata. Jadi belum lihat bentuknya gitu. Cuma dilihat dari indukan dia. Oh, ini anak dari siapa ya? Kalau induknya nampak bagus, punya kualitas, pasti anaknya enggak jauh-jauh beda ya. Oh iya betul. Harga anakan itu tetap mahal. Tapi kalau anakan dia biasa-biasa, indukannya biasa-biasa, itu harganya biasa-biasa juga. Bedanya. Ya. Ini kira-kira berapa lama lagi baru bisa dilepas ke kolam? Sebetulnya Pak, untuk kolamnya memang sudah bisa. Oh. Sudah bisa, cuman kendala sudah saya ini untuk kolam itulah karena. Oh, kolamnya apa? Memerlukan perlakuan kayak orang buat misalnya orang buat kolam udang, orang buat kolam bandeng itu macam gitu juga kan? Enggak. Kayak kita buat kolam ikan biasa itu, terus perlu dipagar, perlu dikasih biar aman gitu. Dia perlu ada air mengalir enggak? Perlu. Oh, perlu ada air mengalir juga? Iya. Karena bayangan saya kan tadi Bapak ceritakan danau. Iya. Oh, jadi dia tetap juga ada pergantian air ya? Iya. Oh, tapi lokasi kolam Bapak udah punya ancer-ancer? Sudah. Dia untuk per ekor memerlukan luasan berapa kolamnya? Kalau punya teman saya itu, kalau ukuran kolamnya 15 kali 5 itu kurang lebih antara 20 ekor sampai 15 ekor ya. Oh, langsung masuk ke rame-rame, enggak macam di akuarium ini? Enggak. Terus rame-rame gitu dia tetap bisa memijah? Iya. Tetap bisa mijah? Bisa. Karena nanti di dalam kolam itu ada sekat-sekatnya. Oh, tetap ada sekat-sekat juga? Ada tempat dia kawin. Ada tempat dia berenang dan seterusnya. Di situ dia ada pembagian. Itu kalau udah di kolam tetap diasup dengan makanan? Tetap. Cuma agak beda dengan di dalam akuarium ini. Apa bedanya? Dalam akuarium ini dikasih makannya mungkin 1 hari atau 2 hari itu 1 kali. Tapi kalau di kolam itu mungkin 3 hari 4 hari tidak dikasih pun tidak apa-apa karena gerak dia luas. Jadi ada peluang dia dapat tambahan lain ya. Tiba-tiba ada belalang apa? Tapi kalau di akuarium kan iya betul, kita jaga benar kan kalau dalam akuarium. Ini pemilihan warna merah ini ada maksud juga? Supaya dia jadi merah? Enggak. Karena memang saya pikir pas beli ini adanya satu ini yang warna merah. Artinya mau teman-teman kalau ada yang miara jangan lalu ini merah nih jadi kalau gitu harus merah juga, bukan ya karena ini kan masih akan dilepas di kolam. Semuanya total berapa? Sedang ada membesarkan berapa nih? Berapa ekor semuanya? Ada 15 ya. Ini 3 di tengah tuh. 13 ekor. Cukup lah dengan ukuran kolam yang tadi deh, 15 kali 5 tuh kan? Iya, kurang lebih. Oke. Mungkin itu ya teman-teman, kita bincang-bincang sedikit tentang ini, mudah-mudahan pengetahuan pembicaraan kami ini ada manfaatnya. Kami mohon maaf kalau yang kami bicarakan ini mungkin terdapat kekeliruan karena keterbatasan ilmu yang kami miliki. Yang jelas kami berharap ini tetap ada manfaatnya. Terima kasih, selamat pagi. Pagi juga. Oke.